Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengembang Desa Digital akan mempresentasikan lanjutan dari Desa Digital, yaitu untuk Koperasi Merah Putih Desa. Ini ada beberapa request dari teman-teman untuk membuatkan yang keperluan Koperasi Desa Merah Putih. Ini sudah tak buatkan. Itu ada beberapa fitur. Yang pertama ini ada tampilannya, ada di beranda. Dalam beranda itu ada tampil anggota aktif, pengurus aktif, tahun berdiri, tentang koperasi, ada quote dari Pak Presiden kita, sudah pengurus ini nanti muncul, ada berita juga muncul di sini. Untuk menu tentang itu akan ada informasi umum, visi, misi, sejarah, dan foto kantornya. Terus untuk pengurus akan muncul pengurusnya siapa saja, mulai dari ketua, bendara, sekretaris, dan lain-lain. Anggota juga ada nanti muncul ya, list-listnya dari ini ya. Terus ada beritanya ini kita bisa baca kembali, daftar berita, dan gerai ini untuk gerai 7 gerai di Koperasi Merah Putih. Terus ada belanja inilah nanti kita menganut seperti marketplace. Di warga di desa tersebut, baik anggota maupun non anggota koperasi, bisa berbelanja secara online. Tentunya untuk anggota mempunyai keuntungan ya, lebih daripada non anggota. Kita logout dulu. Nah ini ya, Anda. Sebelumnya kita masuk dulu ke halaman admin dari Nah ini ya, untuk admin itu ada 2 jenis, ada administrator dan kasir. Kita masuk ke admin saja. Nah ini ya, untuk tampilan halaman adminnya. Ini untuk level admin itu akan muncul semua. Kalau untuk kasir itu hanya mulai dari marketplace ke bawah. Ada profil ya, profil ini untuk pengaturan untuk informasi umumnya, untuk gambar, logo koperasi, ada visi, ada misi, sejarah, tentang yang nantinya akan tampilkan di halaman ini, tentang ini, dan di bagian tentang ini. Nah, di tentang dan beranda sini. Terus ada pengurus. Data pengurus ini ngambil dari data kependudukan. Jadi untuk menjadi anggota pengurus harus sudah terdaftar dahulu di data penduduk di aplikasi Desa Digital. Jadi ini adalah paket ya, tidak bisa terpisah. Misal kita tambah pengurus, kita tambah bendara atas nama Siti Aisyah. Terus saja Siti, dan muncul sesuai dengan data yang ada di sini. Jalan Merdeka nomor 10. Contohnya sini bendara. Gambarnya kita cus. Kita lihat gambarnya Siti itu perempuan ya. Cari ini ya, Bella. Nah, mulainya kapan? Mulai dari 1 Januari contohnya sampai Desember 2028. Di Desember 1, urutan ketiga. Ini untuk urutan tampil di sebelah sini. Itu 2, 3 jadi. Kita simpan. Sudah sukses, berhasil. Kita refresh. Joko Widodo, Rina Sari, dan Aisyah. Ini akan muncul di pengurus ini. Begitupun dengan anggota. Untuk anggota itu harus terlebih dulu terdaftar di sini. Contohnya Eko Prasetyo. Kita ketik Eko. Nah, ini muncul tanggal bergabung, contoh hari ini kita simpan. Siapa anggota maupun pengurus wajib mempunyai simpanan pokok, itu ada di sini. Input simpanan pokok, kita pilih anggotanya Eko, contoh 100.000. Kedua.
metodenya transfer contohnya, tunai aja, simpan, proses, nanti bisa dicetak kwitansinya kita bisa cetak. Terus untuk simpanan wajib juga sama, dia akan muncul sesuai bulannya, 35, 1, 2, 3. Pilih anggotanya Eko juga, tunai, simpan, oke. Nah, nanti akan muncul kwitansinya juga seperti ini. Nah, untuk laporan keuangan simpanan pokok, simpanan wajib semua anggota itu ada semua di sini. Nanti kita bisa load dari tanggal berapa, mulainya tanggal berapa per periode, jadi bisa per tahun. Terus semua laporannya juga ada, mau simpanan wajib saja, simpanan pokok saja, untuk anggota atau hanya per masing-masing anggota bisa. Contoh kita Eko, simpanan pokok cetak. Nah, ini ya bisa muncul. Kita tampilkan, nah ini ya, muncul sebelah sini. Sudah berita, untuk membuat berita ya, biasa seperti biasa untuk membuat berita ada gambarnya, ada fotonya. Untuk video nanti tinggal di embed saja ke YouTube biar tidak berat servernya. Jadi video diupload ke YouTube, diembedkan ke link beritanya. Terus untuk gerai, nah ini untuk gerai, ada gerai sembako, nanti ada jam operasionalnya, hari bukanya, gambarnya. Terus ada pengaturan ya, pengaturan ada mau diaktif atau tidak mungkin ya. Terus ada urutan ini fungsinya untuk urutan ini. Nah, urutan ini mau di yang pertama mana, kedua mana, bisa diatur sesuai urutannya. Nah, terus ada manajemen user untuk menambah siapa saja yang boleh mengakses dan levelnya apa saja. Levelnya itu bisa kasir maupun administrator. Jadi kalau administrator tampil semua, kalau kasir hanya dari marketplace, pos, kasir, dan laporan. Nah, di menu marketplace ini adalah untuk khusus pembelian melalui online oleh warga yang tanpa datang gerai. Ada produk-produknya ini nanti di sini semua. Ini kerupuk bawang ini ya, dimasuk-masukkan datanya sesuai kolomnya. Gambarnya contohnya printer aja lah. Ada stok minimal, ada stoknya berapa, harga jualnya berapa, harga grosir berapa, harga beli berapa, barcode-nya berapa. Ini untuk proses pembelian di menggunakan barcode, jadi bisa menggunakan barcode reader, kita simpan. Oke, nanti ada gambarnya, ada kategorinya apa saja, bisa sembako, bisa pupuk. Terus ada pesanan ini ketika ada pesanan masuk melalui akan tampil di sini. Terus ada pengiriman, nah ini untuk pengiriman ya, untuk pengiriman ada di sini saja. Ada pengaturan ini untuk mengatur nama rekening dan biaya kirim khusus non anggota. Jadi untuk non anggota kita kenakan biaya kirim, apabila tidak menggunakan biaya kirim ya cukup diganti dengan 0. Nah, ini sebagai cara menarik warga untuk bisa bergabung menjadi anggota koperasi karena mendapatkan keuntungan lebih ketika belanja secara online, tidak dikenakan biaya kirim. Contoh kita 5.000. Terus ada pos kasir. Nah, ini pos kasirnya. Pos kasirnya untuk kasir ya. Jadi ketika ada pembelian contohnya seperti ini. Oh, ini shiftnya belum dibuka. Jadi kita buka shift dulu. Contoh saldo awal 25.000. Di laci ada 25.000. Kita buka dulu. Oke, jadi nanti saldo awal 25.000. Kita lakukan pembayaran, kemudian nih banyak, bisa tambah, bisa dikurang, bisa hapus semua, hapus, tambah. Kita proses pembayaran. Untuk pembeli itu ada anggota, kalau kita anggota nanti akan muncul ini, contohnya Eko, tunai. Nah, ada uangnya berapa, uangnya 50.000, Cirolu. Nanti kembalian muncul 1.000, kita proses. Ya, bisa dicetak struknya menggunakan printer thermal 8
mili, ukurannya printer thermal 80 mili. Seperti ini. Nah, nanti untuk laporannya ada di sini, laporan penjualan nanti ada muncul nih. Tunai, nomor transaksi sekian, nanti belinya apa saja ini bisa direkap. Jadi semua proses sanksi penjualan terekap dengan jelas. Nah, itu ya, kalau sudah selesai, satu shift selesai, saya tutup shift. Kita tutup, nanti akan muncul saldo awalnya berapa, pendapatan selama dia bertugas berapa, nanti uang yang harus ada di laci kasir itu harusnya sekian, itu muncul. Kita bisa cetak, jadi cetak. Saya juga tutup lah, nanti tutup. Ada laporan penjualan, ya, laporan penjualannya komplit semua. Ada laporan shiftnya, sudah tutup tadi. Jadi kasir ini tadi buka jam sekian, tutup jam sekian. Saldo awal sekian, jumlah transaksinya berapa, total pendapatannya berapa, tunainya berapa, transfernya berapa, saldo akhirnya berapa, nanti terlihat. Jadi bisa lebih transparan dan bisa lebih aman. Terus untuk laporan stok barang. Nah, ini stok barangnya komplit ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa untuk berbelanja lagi. Ini belum muncul ini, nanti kita perbaiki. Terus kita lari ke pembelian, coba belanja. Nah, misal non anggota kita beli, non anggota mau beli contohnya ini printer, kerupuk udang, walaupun gambarnya printer, kita keranjang atau nanti muncul di keranjang, kita check out. Nah, di check out ini nanti ada ini biaya kirim, dikenakan biaya kirim. Contoh namanya user aja, user nomor HP-nya sekian, ini wajib yang terhubung WhatsApp ya. Pengiriman tentunya Gang 9 nomor 125. Metodenya hanya bisa transfer untuk non anggota. Kita proses pesanan, ini berhasil, oke, nanti diarahkan ke halaman upload bukti transfer. Nah, kalau sudah transfer, disuruh ke sini, kita copy, terus kita pilih bukti transfernya, contohnya ini, kita upload bukti transfer. Nah, ini ya, harusnya kembali ke halaman belanja. Ya, tadi kita sudah copy, kita bisa cek pesanannya, paste. Nah, ini ada status pembayaran, masih menunggu pembayaran karena belum dikonfirmasi oleh petugas. Kita masuk ke marketplace pesanan. Nah, di sini akan ada muncul pembeli namanya user sebagai guys atau non anggota. Totalnya sekian, metodenya transfer, kita cek. Nah, di sini kalau muncul bukti transfernya, terus dicek di rekening sudah masuk. Nah, kita tinggal proses saja. Mau sudah dibayar, kalau kita mau prosesnya nanti belakangan, kalau mau langsung diproses ya langsung sedang proses. Kita lanjut, sedang proses lah. Jadi nanti di tracking sini, nanti prosesnya jadi sedang diproses. Nah, nanti kalau sudah diproses, ingin dikirim, contoh pengiriman, kita pilih sedang dikirim, kita lanjut. Contoh kurirnya namanya untuk kita update. Nanti di pesanan hilang, akan pindah ke pengiriman. Nah, di pengiriman ini nanti muncul seperti ini di nomor WhatsApp, kita bisa klik ya. Kita bisa klik. Nah, nanti akan terpesan. Nah, halo user, saya Anto dari Koperasi Desa Mojokerto, nomor pesanan Anda nomor sekian, sedang proses pengiriman. Jadi untuk pembeli tahu bahwa pesanannya sedang dikirim. Nah, nanti pembeli dimohon untuk meng-share lokasi Anda untuk memudahkan proses pengiriman. Seperti itu. Kalau sudah dikirim dan diterima, tinggal kita klik selesai. Ya, selesai. Nanti hilang. Nanti kembali ke pesanan. Nah, di sini sudah prosesnya sudah selesai. Karena uang sudah masuk, jadi tidak perlu takut. Nah, itu untuk pembeli non anggota. Bagaimana kalau untuk ini ya, kita cek dulu. Nah, ini statusnya selesai. Bagaimana untuk pembeli dengan anggota? Kita login aja dengan anggota ya, contohnya Hari Kurniawan, pakainya nick. Ini paste sama tanggal lahir. Tanggal lahirnya berapa ini? 22792, 22792, 2207 1982.
Bener ya? Oh ya, nah kita langsung. Yes, nah ini di halaman dashboard anggota. Jadi anggota punya dashboard sendiri. Ada simpanan pokoknya berapa, simpanan wajib berapa, pesanannya berapa, ya. Kalau sudah pernah belanja itu nanti muncul di sini untuk marketplace ya, khusus marketplace. Ini nanti kedepannya mungkin tampil juga untuk yang metode langsung ke gerai. Yang non marketplace nanti akan kita tambahkan di sini. Jadi riwayat belanjanya tampil semuanya, baik secara online maupun offline. Nah, kalau belanja tinggal kita pilih belanja ya. Ini ada simpanan wajib, simpanan pokok lupa. Nah, ini muncul. Jadi bisa mengontrol sudah bayar atau belum. Terus kita lanjut belanja. Belanja contohnya ini belanja ini. Kita masuk, kita bisa detail juga. Mau beli 2, stoknya masih 59 ya. Keranjang. Di keranjang ada 2. Kita check out. Nah, untuk anggota itu tidak ada atau tidak dikenakan biaya kirim sebagai benefit dari menjadi anggota. Terus untuk alamat bisa menggunakan alamat sendiri atau alamat yang baru. Untuk metodenya untuk anggota dimudahkan lagi dengan adanya COD atau cash on delivery atau pembayaran di tempat. Untuk transfer prosesnya sama seperti yang non anggota, kita coba pilih yang cash on delivery. Keterangannya apa ya? Mohon dikirim sebelum jam 7 malam. Kita proses ya, langsung jadi langsung ke dashboard. Nah, ini nanti lewat belanjanya ada ya, si COD di sini juga masuk, tutup di marketplace, di pesanan muncul ini COD ya. Seperti hal-hal selanjutnya kita kirim, perbedaannya cuma di sini, di sedang dikirim ini. Kita lanjutkan untuk update ketika pengiriman. Untuk metode pembayaran COD itu ada menu batal karena uang belum masuk, siapa tahu tidak di rumah atau bagaimana, atau cancel ya, kita bisa batalkan. Ketika dibatalkan nanti stok barang akan kembali ke barang masing-masing ya. Jadi contohnya barangnya berkurang 1, ketika batal barang akan kembali nambah sesuai jumlah anggota belanja. Ketika selesai kita coba batal aja boleh, kita selesai aja. Kita selesai, oke. Jadi uang sudah masuk, kita laporan penjualan. Nah, ini juga sudah masuk nih, muncul belanjanya apa saja, marketplace, kasir, metodenya COD. Ini ongkirnya 0 karena dia anggota. Untuk laporan stok ini ya, laporan shiftnya ini complete. Nah, itu gambaran sedikit tentang Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan aplikasi desa digital yang kami kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.